Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang SKU nomor 10, yaitu dapat menampilkan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesenian angklung. Sejarah kesenian angklung. Angklung merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu, di mana cara memainkannya dengan digoyangkan sehingga menghasilkan nada. Angklung memiliki sejarah yang panjang dan sudah ada sejak dulu hingga berkembang sampai sekarang. Dikutip dari buku panduan bermain angklung 2010 karya Opi A.R. Wiramiharda, sejarah angklung awalnya merupakan salah satu alat bunyi-bunyian yang digunakan untuk upacara-upacara yang berhubungan dengan padi. Angklung tidak digunakan sebagai kesenian murni, melainkan sebagai kesenian yang berfungsi dalam kegiatan kepercayaan. Angklung hadir sejak zaman Hindu. Angklung pernah dipakai pada upacara ritual keagamaan atau persembahyangan sebagai pengganti genta atau bel yang digunakan oleh seorang pedanda atau pendeta Hindu dalam upacara keagamaan. Pada masa kerajaan Pajajaran Hindu, angklung pernah dijadikan sebagai alat musik korps tentara kerajaan. Dan pada saat terjadinya perang Bubat, angklung dibunyikan oleh tentara kerajaan sebagai pembangkit semangat juang atau tempur. Angklung merupakan alat musik tradisional asli Indonesia. Alat musik angklung berkembang luas di Indonesia, terutama daerah Jawa Barat. Tidak diketahui kapan angklung mulai dibuat. Alat musik ini berkaitan erat dengan bambu, di mana sejak dahulu bambu memang akrab dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis angklung. Dilansir dari buku Angklung, dari angklung tradisional ke angklung modern. 2012, karya Rosyadi. Alat musik tradisional asli Indonesia ini dibagi menjadi beberapa jenis angklung. Yang pertama, angklung pentatonis atau angklung tradisional. Pada angklung pentatonis atau angklung tradisional dibagi menjadi beberapa jenis, yakni angklung kanekas, angklung dok-dok lojor, angklung gubrak, angklung badeng, angklung buncis. Jenis yang kedua yaitu angklung modern atau diatonis atau angklung deng. Besar kecilnya angklung yang digunakan biasanya disesuaikan dengan usia pemain yang akan memainkan lagu dalam penampilan angklung. Kemudian cara memegang angklung. Cara memegang angklung adalah hal pertama yang harus diperhatikan oleh pemain angklung. Ketepatan cara memegang angklung ini penting untuk kenyamanan dan bertujuan untuk menghasilkan bunyi yang benar. Cara membunyikan angklung. Ada beberapa jenis, yaitu kurulung, teknik dasar memainkan angklung dengan cara menggetarkan tabung suara. Yang kedua, centok atau staccato. Teknik dasar memainkan angklung dengan cara memukul tabung angklung horizontal pada bagian dasar angklung oleh telapak tangan. Yang ketiga, tangkep. Teknik dasar memainkan angklung dengan cara menggetarkan tabung besar saja. Nah, di sini juga ada membaca partitur. Dalam permainan angklung harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya tempo adalah cepat lambatnya ketukan pada lagu. Dinamika adalah istilah untuk menggambarkan bagaimana volume angklung yang harus dihasilkan oleh pemain. Apakah pelan, kencang, lembut, semakin lama semakin besar, semakin lama semakin kecil. Untuk oktav yang berbeda biasanya digunakan tanda titik, di mana satu titik angka di bawah membedakan nada rendah dan nada tinggi. Untuk memperkaya suasana lagu, instrumen selain angklung dapat ditambahkan, baik instrumen melodis digunakan untuk memperkaya melodi, terutama melodi lagu yang terlalu rumit. Kemudian instrumen perkusi digunakan untuk menumbuhkan suasana tertentu melalui pola-pola ritmik menjadi khas berbagai jenis lagu.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.